Pada video kali ini kita akan membahas tentang praktik trend forecasting dengan menggunakan Excel. Sebelum menonton video ini, ada baiknya kalian sudah membaca terlebih dahulu apa itu trend dan jenis-jenis trend. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktik dengan membuka data yang ada pada file Excel. Nah, baik, jadi ini datanya. Data yang saya kumpulkan ini adalah data indeks harga saham gabungan selama tahun 1990 sampai dengan tahun 2022. Jadi kita di sini punya 33 pengamatan. Nah, bagaimana caranya kita menggambarkan tren? Ya, jadi pertama-tama kita gambarkan dulu grafiknya. Ya, jadi kita di sini insert grafik. Insert, nah grafik. Ya, kita bisa pilih dari chart yang direkomendasikan. Bisa juga kita langsung di sini ya. Kita pakai line ya. Nah, ini di sini ya. Use this chart to type to show trend over time. Ya, jadi kita pilih yang ini. Mungkin saya perbesar ya biar lebih terlihat. Mungkin datanya di sini ada aksesnya di sini saya ganti dulu dengan tahun ya. Nah, ini kita sudah gambarkan grafiknya. Ya. Sekarang bagaimana caranya menggambarkan tren, garis tren. Kita klik di sini pada grafiknya. Kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih di sini add trend line. Ya, di sini sudah muncul ya, format trend line. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Secara default yang digunakan adalah trend linear. Tapi kita bisa ganti apakah eksponensial, logaritmik, polinomial, power, dan moving average atau rata-rata bergerak. Nah, apa perbedaannya? Ini ya, kita bisa lihat perbedaannya dari persamaannya. Ya. Saya bisa sedikit. Ini saya beri tanda centang di sini supaya equation atau persamaannya ditampilkan pada grafik. Ya, ini adalah garis tren eksponensial. Jadi eksponensial di sini, ya x-nya di sini atau dalam hal ini adalah variabel waktunya ini sebagai pangkat. Nah, sedangkan basisnya di sini adalah konstanta e, ya atau bilangan Euler yang nilainya 2,7182. Ya. Sedangkan yang ini linear. Ya, linear seperti kita semua sudah tahu bahwa linear ini adalah garis lurus. Jadi di sini sudah ditampilkan ya samaannya. Ini ada interceptnya yaitu 2,232,48 dan di sini ini slope-nya ya 232,48. Sedangkan di sini intercept-nya adalah negatif 1324,4. Kemudian selanjutnya pilihannya adalah logaritmik atau logaritma. Nah, di sini fungsi logaritma ya. Ini yang dipakai adalah logaritma natural ya. Logaritma berbasis e. Di sini dituliskan ln. Kemudian ya ini bentuk fungsi logaritma seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah polinomial. Ya, banyak suku ya. Di sini bisa kita ubah jumlah sukunya. Secara default di sini 2 ya.
Artinya pangkat tertinggi dari X-nya ini adalah pangkat 2. Jadi di sini adalah fungsi kuadrat. Ini adalah koefisien dari X yang pangkat 2, ini adalah koefisien dari X yang pangkat 1, dan ini adalah konstantanya. Ya, jadi variabel waktunya di sini di persamaan ini pakai X ya. Nah, kemudian ini bisa kita ganti jumlah sukunya di sini dengan mengubah nilai yang ada di sini. Bisa kita tambah. Ini nggak bisa kita kurangi ya, karena kalau dikurangi ini akan jadi linear. Ya, minimal 2 di sini. Ya. Oke, di sini. Nah, di sini sudah ada kalau kita dekatkan kursor di sini ada keterangannya enter a whole number from 2 to 6 ya. Jadi yang kita bisa isi adalah antara 2 sampai 6. Ya, misalnya kita tambah 3. Nah, berarti di sini pangkat dari X-nya ini pangkat 3 ya. Ya, kita bisa tambah ada pangkat 4. Ya, jadi seperti ini yang polinomial. Ya. Kemudian power ini juga ada pangkatnya, tetapi variabel bebasnya atau variabel waktunya di sini adalah X di bawah ya. Beda dengan yang di sini. Kalau di sini kan posisinya di atas sebagai pangkat. Nah, yang terakhir ini moving average ya. Di sini juga Excel juga memberikan option atau pilihan tren dengan rata-rata bergerak. Ya, kita di sini bisa ganti periode yang dirata-ratakan. Ya. Nah, untuk rata-rata bergerak ini mungkin kita akan bahas di video yang lain ya. Nah, kita sudah menggambarkan garis tren. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana melakukan forecasting? Ya. Jadi kita melakukan forecasting dengan cara memasukkan eh, nilai X-nya atau variabel waktunya ke dalam model. Yang dimaksud model ini adalah persamaan ini ya. Jadi caranya sama ya untuk semua jenis tren ini, eksponensial, linear, logaritmik. Kita tinggal masukkan nilai X-nya ke dalam persamaan. Jadi untuk supaya contoh ini lebih sederhana ya, jadi saya pakai yang ini yang linear ya. Jadi untuk supaya contoh yang saya berikan dalam video ini lebih sederhana. Tapi untuk yang lain pun caranya sama ya. Oke. Jadi di sini eh, saya tuliskan dulu, tambahkan eh, kolom ya untuk eh, waktunya. Ya, di sini saya pakai X ya. Ya, kalau pada banyak buku mungkin pakai simbol T ya untuk waktunya, tapi saya di sini mengikuti eh, simbol yang diberikan oleh Excel ya. Saya pakai X di sini untuk waktunya. Ya, jadi saya di sini pakai X-nya dari 1 sampai dengan seterusnya. Ya, jadi di sini ada 33 ya. Nah, kemudian eh, jadi ini adalah IHSG-nya itu sama dengan Y ya, disimbolkan Y. Ya. Nah, sedangkan ini forecastingnya saya mau letakkan di kolom ini ya. Untuk forecasting biasanya pakai simbol Y topi ya. Saya tulis itu Y topi. Topi. Oke. Nah, jadi untuk forecastingnya ini di kolom Y topi ya. Saya sebutkan Y topi di sini. Kita tinggal ikuti persamaan ini sama dengan ya 232,48 dikali X, X-nya di kolom ini, ya, di kolom A ini ditambah, dalam hal ini kurang ya. Nah, ini mungkin kurang kelihatan, tapi di sini saya bisa baca di sini tandanya negatif ya. Kurang 1.324,4.
Saya tinggal copy ini ke bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau membuat peramalan untuk tahun 2023? Ya, kita tinggal lanjutkan aja ini. Ya, tinggal lanjutkan ini. Nah, ini juga kita tinggal lanjutkan ya. Karena di sini sudah eh, rumus ya. Jadi dari sini saya ramalkan bahwa eh, indeks harga saham gabungan di akhir tahun 2023 adalah 6.579,92 rupiah. Kita juga bisa membuat ramalan untuk beberapa tahun ke depan ya, tidak hanya 1 tahun ke depan. Misalnya kita mau membuat ramalan untuk sampai tahun 2027 juga bisa. Nah, jadi seperti itu cara melakukan peramalan atau forecasting. Ya, jadi caranya kita tinggal masukkan variabel X-nya ini sebagai variabel waktu ke dalam model. Ini kita sebut ini sebagai model ya. Nah, jadi untuk eh, yang lain itu juga caranya sama ya. Jadi misalnya kalau kita mau forecasting dengan menggunakan garis tren yang lain, ya caranya ya sama. Nah ini ya, kalau kita mau pakai yang eksponensial, nah, kita tinggal ganti persamaan ini dengan persamaan di sini. Ini saya geser dulu ya. Oke. Mungkin ini tidak perlu tampilkan dulu. Ya. Eh, Nah ini ya. Jadi kalau kita mau pakai yang eksponensial, ya, kita tinggal ganti di sini sesuai dengan persamaan yang ini. Ya dalam hal ini adalah Y sama dengan 212,52. Ya, kita kalikan dengan, ini saya beri kurung ya supaya menghindari kesalahan. Eh, di sini E ya, di formula Excel ini formulanya adalah EXP ya, return E raised to the power of a given number. Ini formula ini, di mana nomornya ini adalah kita sesuaikan dengan persamaan di sini 0, angkanya kecil sekali, 1,147 ya, kali X. Itu dong. Nah, sekarang ini kita tinggal copy ke formulanya ya. Nah, di sini hasilnya lebih tinggi lagi ya, karena kita bisa lihat dari gambar ini memang naik ya. Jadi dengan ini saya bisa meramalkan ya, ya kalau menggunakan tren eksponensial ya, maka saya meramalkan di tahun 2023 indeks harga saham gabungan menjadi 10.496,91 rupiah. Ya, kita juga bisa eh, buat untuk beberapa tahun ke depan sama cara seperti tadi ya. Tinggal tarik ya di Excel ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu caranya ya, kalian perlu tahu ya cara untuk cara perhitungan untuk peramalan ya. Walaupun di Excel ini sebenarnya kita juga bisa gambarkan ya untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya ini kita bisa gambarkan forecast untuk beberapa periode ke depan, misalnya 5 periode.
Ya, kebetulan di sini kita pakai periodenya tahun ya. Di sini periodenya 5. Nah, di gambarnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana memilih eh, model yang terbaik? Itu mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, demikian video kita kali ini tentang bagaimana menggambarkan dan melakukan forecasting tren dengan menggunakan Excel.